Halo sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jumpa lagi bersama saya Teguh Taslim, tuan rumah dari channel YouTube Gema Kebijaksanaan bersama sahabat saya Hari Sutanto. Pada hari ini kami akan mengundang atau menampilkan narasumber yang luar biasa bersama host kita juga yang sangat luar biasa juga. Marilah sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan kita saksikan narasumber kita atau bintang tamu kita pada hari ini dan juga dipandu oleh seorang host yang luar biasa. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi bersama saya Randi Tunggeleng. Halo sahabat Gema Kebijaksanaan, kita jumpa lagi dalam sebuah episode yang tentunya sangat menarik. Kita kehadiran dan akan berbincang nantinya dengan seorang tokoh, seorang pengusaha yang penuh dengan inspirasi. Kita bisa belajar banyak dari sosok beliau. Usaha beliau adalah usaha yang luar biasa. Kenapa? Karena berhubungan dengan sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah, yang menjadi idaman dan menjadi incaran dari banyak manusia. Tentu penasaran bukan sahabat Gema Kebijaksanaan, apa yang bisa kita petik dari sosok beliau, bagaimana beliau menjalani hidupnya sampai bisa sukses sekarang, mengelola usahanya, dan juga sampai bagaimana aktiviti-aktivitinya bersama keluarga dan juga lingkungan sosial masyarakat. Tentu semua akan kita kupas di episode hari ini Gema Kebijaksanaan. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Pak Agus Jaya. Halo Pak Agus, bagaimana kabarnya? Halo, baik, selamat malam Pak. Selamat malam Pak ya, ketahuan kita rekamannya malam ya. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi harus bisa tahu bahwa ini seorang pengusaha sukses waktunya didapatnya itu harus malam-malam ya. Kalau Anda tahu ini sudah hampir jam 10 nih kita rekaman ya. Saya sengaja bocorin aja ya. Jadi biar paham nih bahwa pengusaha sukses kita tungguin waktunya padat. Tapi Anda beruntung semuanya para sahabat Gema Kebijaksanaan, Pak Agus menyempatkan waktu untuk berbagi hal-hal yang positif untuk kita semuanya di tengah kesibukan beliau. Apalagi besok pagi ya saya dengar beliau akan langsung berangkat karena ada pengurusan usaha beliau di luar kota. Nanti kita akan gali itu juga ya, biar beliau cerita apa sih usaha yang sudah dipersiapkan lagi, padahal sudah punya usaha yang sangat baik sekarang ya. Oke Pak Agus, gimana kabarnya? Baik ya, sehat Pak Agus? Iya, baik Pak. Sungguh senang nih kita bisa bertemu walaupun virtual ya. Karena sama juga Pak, senang Pak. Berbagi hal inspiratif nih Pak. Sekarang kesibukan bagaimana Pak Agus? Iya, kesibukan yang utama saya punya toko emas Pak. Jadi toko emas, ya kita ada khususnya di Jakarta Barat. Iya, kita ada Barat, ya, Pak? Di Jakarta Barat kita ada 3 cabang. Wow. Dan brandnya Sinar Fajar Pak. Sinar Fajar. Iya, toko emas Sinar Fajar. Wow. Jadi kita udah berdiri sejak tahun 98. Jadi 98. Iya. Saat Krismon dong Pak ya, malah justru punya usaha. Wah itu menarik ini Pak. Orang di saat tutup usaha, Pak Agus mendirikan usaha emas ya. Bagaimana tuh awal mulanya tuh Pak tahun 98? Itu yang dibilang namanya ada hoki ya. Pada saat Krismon tahun 98 itu kan orang semuanya ada yang jatuh, ada yang perusahaannya pada tutup. Tapi pada saat tahun 98 itu habis kerusuhan, saya dapat momen di mana sebelumnya saya memang belajar. Jadi belajar selama 2 bulan di tempat kerjanya toko emas juga. Waktu habis setelah kerusuhan ada yang punya toko emasnya itu kebenaran saya take over brandnya toko emas Sinar Fajar juga. Jadi dia kan takut pergi ke Australia. Jadi toko tuh ditinggalin sama yang punya sebelumnya. Jadi saya bukan generasi untuk toko emas. Jadi saya karirnya karir sendiri. Jadi pada saat itu saya ada kesempatan. Nah di situ saya bilang suatu kebajikan yang saya dapat. Kebajikan yang saya dapat di momen orang yang sangat susah, saya bisa dapat bisa usaha dan sampai saat ini, dan saya sudah jalan selama 20 tahun saat ini. Wow, luar biasa ya. Jadi
mendapatkan momen keberuntungan itu ketika justru orang lain lagi susah ya. Jadi jalannya ada di sana gitu. Tapi tentu itu butuh mental ya Pak. Ini sudah mencerminkan mentalnya seorang Pak Agus ya, di mana orang lain mungkin saat itu justru takut, ada lepas usahanya, ditinggalin aja. Tapi Pak Agus justru dengan mental yang berani, mental baja, malah take over usaha yang bergerak di bidang logam mulia dengan segala resiko. Dan saat itu krisis, orang mungkin nggak banyak yang mau beli logam mulia Pak. Iya kan? Itu dasarnya apa Pak untuk berani take over bisnis logam mulia di masa krisis gitu? Iya, dasarnya pertama memang kalau bilang dengan karma dan garis mungkin ya ada jalan gitu ya, tapi didukung harus dengan keberanian. Ya. Selain kita berani, kita harus punya strategi juga. Dan pada saat mungkin gini, waktu saya masuk itu semua toko emasnya nggak ada. Karena pada tahun 98 itu emas kan naik banyak. Dari 12.000 tiba-tiba naik jadi 600.000. Kan lipatan sekali kan. Iya, betul. Ngelonjak. Jadi pada saat itu toko emas itu ngambil momen mereka lebur. Barang yang sudah lama dia simpan dan dia jual juga nggak laku, dia lebur. Nah, disitulah toko emas akhirnya barang pajangannya nggak ada. Di situ saya punya modal dari mama cuma dikasih 100 gram. Asalnya saya buka usaha, saya cuma dagang sebuah anting bayi. Tapi karena saya merasa yakin dan percaya bahwa apa yang saya jalani itu benar, dan akhirnya sampai saat ini saya mempunyai 3 cabang. Jadi dari modal 100 gram itu, karena kita punya keberanian dan kita punya keyakinan untuk bahwa apa yang kita lakukan, konsentrasi di bidang yang kita jalani akan bisa berhasil. Sebenarnya kuncinya di situ. Jadi memang dari awal itu ada dukungan keluarga ya Pak. Jadi selain keberanian dari seorang Pak Agus, keluarga itu memang mendukung ya, bukan mencegah, bukan justru menjatuhkan semangat dan mentalnya Pak Agus, tapi justru malah didukung untuk mengeksekusi gitu loh. Padahal di tengah risiko gitu. Pada saat itu cuma modal nekat, dan orang tua ada dukungan dari mama juga. Dukung karena saya belum dulu pada saat 98 itu kan belum menikah. Jadi dibantu sama mama kasih modal. Dari modal yang 100 gram itu saya punya bekal bahwa saat ini akhirnya saya bisa mencapai bilang kategori berhasil di situ. Jadi luar biasa. Memang ada lika-liku banyak sekali. Jadi butuh perjuangan banget. Jadi kita tidak pantang menyerah. Jadi saat memang keadaan sulit, tapi kita akhirnya bisa mendapatkan yang namanya jalan. Ya, luar biasa ya. Jadi memang kalau kita punya keyakinan, intinya dari poin ini kita bisa petik bahwa keyakinan, keteguhan hati, dan keberanian itu ya walaupun modalnya mungkin tidak terlalu besar pada awalnya dan orang lain justru quit ya, keluar dari arus itu, Pak Agus malah masuk ke arus itu dan akhirnya bisa memetik buahnya sekarang ya. Itu mungkin tidak terbayang juga pada saat itu hasilnya bisa sejauh ini. Dan itu setelah tahun 98 itu kan Pak Agus sekarang cerita sudah punya 3 cabang ya Pak ya. Itu mulai punya cabang kedua itu di tahun berapa Pak? Jadi kita punya, jadi ada ceritanya kenapa kita bisa punya cabangnya banyak. Ya, jadi ceritanya, jadi pada saat saya kontrak pertama, ya. Jadi kontrak pertama itu saya melalui sama Pak Haji. Terus kan kalau orang dagang itu biasa kalau kita mulai maju, biasa ada yang agak sirik gitu. Ya. Betul. Nah di situ posisi dari situ kan dia serobot saya. Akhirnya toko yang saya kontrak itu dibelilah dengan orang lain. Dengan orang lain dia beli. Saya sudah berjalan selama 4 tahun, dibeli sama orang lain karena melihat saya maju besar. Jadi dia beli dan akhirnya saya kontrak sama dia. Yang tadinya kontrak cuma 3,5 juta,
kontraknya jadi 80 juta setahun. Nah, akhirnya saya punya berpikir sama, dan saya sudah married kan, jadi udah sama istri dan kita beradi tanah bahwa kita bilang semoga kita bisa punya toko lebih banyak daripada orang itu. Itu terbukti banget. Dan waktu itu juga pada saat kita di tanah dan dibuktikan bahwa ya karma baik kita bisa berbuah, tapi di balik karma baik kita berbuah ada karma buruknya. Kan kita harusnya karma baiknya kita bisa nambah toko. Karma buruknya kita ngontraknya lebih mahal. Iya kan? Jadi yang tadi 3 juta jadi 80 juta, dan di situ kita mulai berpikir dan harus bisa punya toko dan tidak mau kontrak. Nah, prinsipnya di situ. Jadi ya saat kita putusin kurang lebih jarak 8 tahun ya, kita udah bisa buka toko yang kedua. Habis itu buka toko yang kedua, kan dia punya lagi, dia mau ambil alih orang itu, dan ambil alih yang saya kontrak karena dia punya anak kan, anaknya married dan dia bilang mau dagang, ya kan saya pasrah, kembali lagi karma buruk saya mulai berbuah kan. Saya kan harus berpikir nasib saya kan gitu kan. Kalau enggak nasibnya ya kita bisa nggak dagang dong, karena mau diambil kan. Nah, buat anaknya buka toko emas. Nah, waktu saat saya udah menyerahkan secara ikhlas bahwa ya udah emang ini mau diambil kan, saya serah. Hari itu dikasih bahasanya, saya dikasih mujizat. Kalau bilang mujizat yang dikasih itu, orang itu putusin malah bilang ya udah perpanjang lagi aja. Nah di situ kan, jadi lucu. Kita udah buka toko yang baru dan dia bilang ya udah diperpanjang aja. Nah akhirnya saya buka satu toko yang tadi toko kecil 2x3, saya lebarin. Jadi 2x3-nya kali 2. Kita buka. Udah, dan di situ bilang saya dikasih lagi karma baik. Jadi orang yang dagang sebelumnya toko emas juga ternyata. Jadi di samping saya toko emas juga, dan saya bilang, Ci, saya mau beli toko emas Ci, tapi saya nggak punya duit banyak. Saya bilang gitu kan. Terus dia ketawain saya kan, lu mau beli toko emas kok nggak pakai duit kan gitu kan. Iya, jadi saya bilang iya, saya dengan jujur bahwa hari ini saya punya duitnya segini, Ci mau nggak? Ya akhirnya dia putusin, ya dia merasa memang dia tahu kan karena saya disekat dengan orang lain, ya dia akhirnya dia bilang jawabnya dengan saya, hari ini saya mau jualnya dengan kamu aja, orang lain semua udah tahuan. Saya tawarnya misalnya saya beli 900 juta waktu itu harga tokonya, dan orang lain tawar 1 miliar, nggak gue jual kata dia. Wah. Itu aja kata dia gitu kan. Jadi, nah disitulah yang emang kita ya selama ini ya sebelumnya memang saya kan nggak terlalu kenal dengan Dhamma ya. Ya maksudnya Dhamma ya masih ya kebaktian asal kebaktian. Ya kalau misalnya kebaktian jadi cuma main. Nah dari pelajaran di situ ya kita mulai agak sedikit mengenal, dan saya juga sempat berada di tanah gitu kan. Ya semoga ini ada jalan keluarnya, akhirnya dikasih jalan keluar. Akhirnya saya bisa beli tuh tokonya, saya bayar lunas, emasnya dikasih. Yang lucunya emasnya dikasih. Saya dapat emas satu toko itu kurang lebih 10 kilo. Nah, dibayarnya dicicil. Oh, luar biasa ya. Jadi sesuai barang yang kita laku, kita bisa bayar dia. Wah, itu luar biasa. Saya bilang, wah, benar beli di situ. Jadi posisi perjuangannya memang ya kita butuh perjuangan, bilang bisa pergi pagi pulang malam. Terus ya pasti lika-likunya banyak karena kita kan nggak ada modal. Tapi karena modalnya dipercaya sama orang. Dan ada satu lagi, saya ketemu bos yang baik sekali. Pada saat buka itu, dia datang ke toko saya, dan toko saya kan cuma pajangnya 1 nampan aja. Karena dulu mama kan kasih cuma 100 gram berapa sih? Terus orang beli kan tanya sama saya. Jadi kebenaran orang belinya waktu saya pajang anting,
saya ingat banget anting bayi itu kan 0,5 gram. Kalau saya punya modal 100 gram, berarti saya bagi 100 gram itu 0,5, itu kan banyak. Jadi anting, orang belinya bisa anting aja, bisa beli. Jadi nggak beli yang lain. Dan jadi memang kalau bilang udah berjodoh dan karmanya udah di situ, ya mungkin apa yang kita lakukan ada jalannya gitu kan di situ. Jadi terus yang tadi saya cerita bahwa saya ada bos yang baik, mereka datang, dia juga baru mulai ternyata les. Jadi waktu dia datang ke saya, dia bilang, lu mau belanja nggak? Dia bilang. Saya bilang mau, tapi nggak bisa bayar. Saya bilang gitu kan. Ya lu maunya gimana? Akhirnya dia titip lagi barangnya. Dan akhirnya saya punya pajangan 1 toko. Jadi kalau pas kita laku, kita bayar dia. Dan sampai sekarang kita bersahabat, sampai sekarang udah 22 tahun saat ini, masih bersahabat dan bersaudara. Di situ. Luar biasa ya. Jadi kalau melihat kisahnya ini memang banyak sekali pertolongan-pertolongan ya, mujizat-mujizat dari bahasanya Pak Agus itu yang memang menemani ya, menemani hidupnya Pak Agus dalam perjalanan sukses ini. Itu kalau tadi Pak Agus singgung ya, kalau bukan karma baik apalagi gitu ya. Mungkin memang dari Pak Agus sendiri memang sudah sedang berbuat baik. Tapi satu hal yang baik Pak Agus yang tadi bisa saya petik ya, untuk mungkin para sahabat Gema Kebijaksanaan juga nih yang menyaksikan, dari Pak Agus ini orangnya positif gitu loh, para sahabat Gema Kebijaksanaan. Bisa kita lihat dari kisah yang diceritakan, ketika ada problem, toko mau diserobot segala macam, ya positive thinking aja, ikhlas gitu loh. Di balik positive thinking dan ikhlas itu justru yang bisa memberikan hal yang tak terduga, yang mengantarkan malah semakin naik, semakin maju gitu. Kadang-kadang orang kan malah benci gitu Pak Agus ya, justru musuhi orang, sumpahin yang jelek, ya kan, malah balas dendam segala macam. Tapi Pak Agus memilih untuk ikhlas ya, terus mencari cara lain segala macam. Tapi ternyata malah jalannya itu kayak orang bilang ujian yang Pak Agus berhasil lewati, ujian kesabarannya, dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Luar biasa ya, ini sangat menginspirasi sekali Pak Agus ya. Dan sekarang tokonya, cabangnya sudah 3 Pak ya, berarti ya. Iya, kita ada di Cengkareng ada 3, sebenarnya kita udah punya cabang ada 5. Oh, ada 5 sudah ya? Iya, jadi 3 itu yang sudah milik saya. Yes. Jadi 1 karena kita awalnya join dengan cici saya, jadi buka di Mall dan Mogot, kita ada lagi join di BSD juga kita ada. Jadi kita sebenarnya udah ada 5 dan kita punya cabang di Sogo. Kita udah kerjasama dengan pabrikan juga bahwa. Nah ada kisah. Jadi kenapa kita bisa dapat kerjasama dengan pabrik? Jadi orang yang punya tekad yang kuat dan kemauan yang kuat, jadi keberanian yang memang terukur, akhirnya bisa ya saya dapetin. Pada saat waktu itu saya cuma iseng, saya datang ke pameran ada di Surabaya. Nah di situ pameran besar, jadi pabrikan besar ada pameran. Jadi pameran seluruh pabrikan ada di situ. Jadi waktu itu lihat aja, ya kok ramai sekali nih buka pameran kan gitu. Nah saya sama cici saya bilang kita daftar aja, kita bikin proposal. Jadi ke pabrik itu, nanti kalau di Jakarta kan dia nggak ada, dia kan butuh di Jakarta. Nah jadi padahal cuma sekilas aja. Nah waktu itu kita sempat kirim proposal, kita bikin company profile, kita bikin ala kadarnya lah. Zaman dulu kan nggak ada kan. Jadi kita bikin kreatif ide sendiri aja. Akhirnya kita masukin ke pabrik. Pabriknya itu UBS. Pabrik saat ini terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan dia udah ekspor dan impor. Nah di situ akhirnya kita dapat namanya kontrak eksklusif. Jadi kita punya pameran dalam setahun itu bisa minimal 10 kali pameran. Jadi brand UBS mereka kasih produk-produk terbaru dan kita yang jualin. Nah, kita dapat kontrak eksklusif di situ dan saat ini juga kita punya ada 8 Sogo. Nah, di 8 Sogo yang berbrand UBS kalau beli emas di Sogo kita udah ada. Jadi logam mulia maupun perhiasan kayak gitu. Jadi pada saat ya UBS, pada saat sebenarnya emang budaya orang Indonesia itu kan yang simpel ya. Saat dia punya uang dia beli.
pada saat dia nggak punya uang dia jual kan. Jadi Iya. itu ya kan simpel berpikir, karena ada orang yang nggak banyak yang pembeli dari kita kan nggak kalangan middle bawah sama tengah. Jadi mereka nggak mau pusing dengan urusan nanti nggak sama dengan tanda tangan. Dan terus kan kalau orang tua dulu bilang simpan duitnya di emas aja, karena emas bakalannya akan naik, benar kan? Jadi saat ini waktu kita dagang misalnya 150, sekarang udah 800.000. Jadi uang kita udah nambah sendiri sebenarnya. Jadi investasilah emas yang paling bagus dan logam mulia, karena ya jangka panjang pasti emas naik terus. Gitu. Secara jangka panjang ya, ini secara jangka panjang bagusnya. Memang itu sudah pemahaman yang mungkin banyak orang paham ya, tapi keberanian untuk investasi ke sana dan uang lebih yang ada itu yang kadang-kadang ya untuk menabung itu ya. Tapi ini semoga menjadi inspirasi bahwa itu jangan kita sia-siakan setiap punya uang, kita investasikan, dan kalau bisa kalau logam mulia, karena secara jangka panjang dia pasti cenderung naik gitu ya Pak Agus ya. Nah, apakah dengan kesuksesan sudah diraih nih oleh Pak Agus nih sampai tahap ini, itu sudah puas Pak Agus atau masih berencana buka cabang lagi, atau mungkin ada lini usaha baru yang dimasuki gitu Pak Agus saat ini atau ke depan? Ya ada. Sebenarnya saya udah siap, ada persiapan sih. Jadi kita udah buka lagi cabang untuk yang pribadi saya, ada cabang, ada 2 lagi persiapan yang kita udah siapin. Cuma untuk saat ini memang kita berpikirnya gini, emas itu bisnis yang cukup abadi. Jadi buat jangka panjang ya orang mau pasti berinvestasi emas. Jadi terus orang Indonesia masih konsumtif kok gitu kan. Terus pada saat sekarang banyak model-model terbaru kan. Jadi semakin kita bisa inovatif dengan barang yang kita kan toko emas yang paling modern. Jadi toko emas yang Sinar Fajar itu toko emasnya pertama kita udah pakai teknologi. Setiap orang beli kita udah pakai komputer. Datanya udah kita save, kita simpan seperti kayak bank. Jadi kalau pada saat dia jual suratnya nggak ada, kita bisa garansi. Yang kedua, kita udah punya produk-produk terbaru yang kita masukin bukannya buatan tangan. Kita sistemnya udah buatan pabrik. Jadi dan model-model kita juga selalu update. Dan pabrik-pabrikan besar semua sih. Jadi ya kalau sebenarnya ya memang ya bisnis emas ya cukup menarik sih. Menarik. Yang kita udah persiapan juga ya buka cabang, dan ya kalau puas pasti kita harus puas. Dan kita saat ini ya paling bersyukur ya sebenarnya dengan keadaan pandemi kayak gini kan ya semua orang juga kan ngerasa sulit. Ya yang jelas yang penting kita bisa bertahan aja udah bagus. Itu aja sih. Jadi dengan bertahan itu ya kita berbagai cara. Yang tadinya kan kita juga udah garap jual emas itu pakai online. Kita udah ada Instagramnya. Jadi kalau Instagramnya toko emas Sinar Fajar Pasar Cengkareng itu punya kita. Jadi kalau bisa beli secara online. Jadi kalau bilang kita juga ada, kalau yang dekat Jabodetabek bisa pre-ongkir. Jadi apa yang kita udah lakukan sih, kita udah inovatif. Jadi kita udah ada di Instagram. Jadi tinggal pesan di Tokopedia, udah kita Tokped, Shopee, ya, udah ada juga lengkap. Jadi ya kita harus memang bisa bersaing. Jadi saat ini penting banget ya. Kalau kita nggak bisa bersaing, pasti kita kegerus dengan keadaan. Ya, setuju. Dan saya dengar nih Pak, ini berita-berita nih, mudah-mudahan nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Agus nih. Sepertinya ada lini usaha baru ya, resort ya Pak, di luar Jawa ini. Ini bagaimana tuh kebenarannya nih? Ini kalau benar masuk bisnis resort kan satu lini yang baru ya Pak. Itu bagaimana persiapannya? Jadi cerita. Iya. Jadi udah serahin bisnis emasnya ke istri saat ini. Jadi saya punya second business. Jadi second business itu saya senang kebenaran. Nah ini yang kalau bilang dapat karma baik lagi.
Saya dapat investor, teman grup yang sebelumnya senang beli-beli tanah. Nah, di situ saya belajar. Terus belajar, akhirnya awalnya iseng jadi keterusan. Jadi awalnya iseng jadi keterusan, jadi kita spekulan tanah, gitu kan. Terus habis itu setelah udah selesai, kita ada beli lagi di Labuan Bajo. Kita ada beli, kan Labuan Bajo kan tempat wisata premium ya saat ini ya. Iya. Nah, di situ jadi kita lagi beli lahan di sana. Jadi mau bangun resort nanti. Oke, bangun resort ya. Ini benar-benar jadi kita lagi beres-beres di sana. Satu challenge ya Pak ya, satu ranah baru ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak Agus ya. Iya. Jadi nanti sahabat Gema Kebijaksanaan ke Labuan Bajo bisa lihat resortnya Pak Agus itu ya. Iya, bisa main sana. Dan usaha emasnya sendiri kan sudah sampai tahap pabrik kan Pak Agus ya? Sudah pabrik sendiri sekarang. Ada di usaha emasnya. Oh iya, Pak Agus, jadi ada kita. Ya, pabrik sendiri kan Pak Agus? Usahanya emas kita ada kerjasama dengan China ya. Kita bikin pabrik diamond. Oh, pabrik jadi diamond. Kita bikin pabrik sendiri. Jadi iya, jadi ada sih kita masih konsentrasi di diamond. Jadi di diamond kerjasama dengan teknologi 3D. Jadi kita punya desainnya udah pada saat dicetak udah bisa berbentuk, jadi udah presisi, semuanya udah bagus. Jadi dengan teknologi juga kita udah ada. Jadi kita kalau misalnya Bapak nih mau bikin cincin, ya, cincin udah married belum ya Pak? Saya sudah married Pak. Oh udah ya, iya. Jadi kalau belum married, cincin kalau tetap mau dikasih nggak apa-apa Pak. Kalau tetap mau dikasih nggak apa-apa. Nanti saya kasih. Bercanda ya Pak. Iya siap. Jadi kalau Bapak belum married, cincinnya gratis ntar dari saya. Saya salah ngomong tadi ya. Tadi ada hang itu Pak. Iya. Jadi kita bisa setting. Jadi sesuai dengan keinginan sendiri, modelnya maunya sendiri. Waduh, saya rasa ini banyak pemirsa kita nih, sahabat Gema Kebijaksanaan agak menyesal ini sudah menikah ya. Setting sendiri ya. Tapi jangan sampai berpikir itu menikah lagi nih. Ya. Yang menikah gitu ya, teknologinya bisa dengan sinar fajar ya, bisa dengan teknologi yang dimiliki oleh Pak Agus. Tapi kalau usaha segini banyak nih Pak, sampai ada pabrik, toko berbagai cabang, itu total karyawan berapa orang Pak? Oh, kalau yang di pasar itu ada kurang lebih ada 80 lah. Ada 80 orang karyawan yang di-handle secara keseluruhan nih Pak Agus ya. Banyak sekali ya. Itu bagaimana Pak Agus bisa membangun sistem? Karena ini usaha logam mulia kan usaha yang sangat penuh resiko ya. Tentu banyak orang yang kalau mereka tidak benar mentalnya mungkin bisa jadinya gelap mata gitu Pak. Dan bagaimana Pak Agus juga sebagai owner kan bisa mempercayai, menumbuhkan kepercayaan, lalu dari mereka juga bisa untuk solid. Itu bagaimana Pak Agus? Ada value-value bisa dibagi nggak untuk para sahabat Gema Kebijaksanaan dalam mengelola karyawan ya? Yang seringkali jadi problem tersendiri tuh dalam lini usaha ya kan? Itu Pak. Iya, pasti. Ya problem karyawan itu agak rumit ya. Tapi ya, jadi kita udah masing-masing kan kalau di tokonya sendiri kan udah ada sistem. Jadi kita terapin yang namanya, mereka kan kalau buat di toko kita kasih tanggung jawab. Jadi setiap ada barang, mereka juga harus tombol. Pas 3 tahun mereka dapat misalnya kalau misalnya di dalam toko itu kan ada namanya manajer. Nah, manajer itu kita bikin kita kasih bonus setiap tahun. Jadi setiap tahun kita kasih bonus. Jadi selain gaji pokok dan uang makan yang dia dapat tiap hari,
mereka dapat bonus. Jadi kita kasih, dan kita ada reward juga. Dan kalau karyawan, misalnya karyawan udah kerjanya udah 10 tahun, udah 15 tahun. Nah, kita kasihin logam mulia. Jadi kita kasih bonus. Jadi dia bisa rata-rata saat ini ya, saya punya karyawan udah di atas 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan ada yang sampai udah ngikut saya udah 18 tahun ada juga. Jadi mereka merasa bekerja ini untuk suatu investasi mereka juga ya Pak, karena tahu kalau loyal nanti juga di tahun keberapa itu akan dapat logam mulia juga gitu ya. Iya, kita udah terapin, dan kita akan menuju ke omset. Kita mau kasih bonus karena kita kan udah pakai sistem komputer. Jadi apa yang dia layanin kan ke-record. SPG-nya siapa, omsetnya berapa. Nah, kita lagi godok. Jadi karena buat kedepannya supaya dia semakin sama kita semakin setia lah gitu kan. Dan dia nggak mau cari kerja di tempat lain kan. Tapi rata-rata kalau dia berhenti dari kita pengen kerja balik sih. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kan tempat lain mungkin nggak tahu apa kurang nyaman atau seperti apa. Kita kasih ya lebih kan kalau kedekatan, dan kita juga dalam setahun kita juga kasih jalan-jalan. Dan saya pernah bawa karyawan itu ke Bali booking hampir setengahnya pesawat. Setengahnya pesawat, karyawan itu ke Bali. Jadi kita gabung-gabungan kan. Jadi waktu itu kita bawa ke Bali, mereka bisa happy di Bali kan gitu kan. Kan nggak naik pesawat loh, bukan naik bis. Kita beli tiket pesawat. Dan itu seluruhnya berangkat ya. Jadi toko tutup atau gantian? Toko tutup ya. Tutup total. Semacam gathering ya, semacam gathering liburan sekalian di sana. Gathering. Nah kita ada juga setahun sekali. Jadi supaya itu semua karyawan ya Pak. Jadi mau yang baru pun berhak untuk ikut gitu. Yang lama yang baru sama semua ya. Iya. Kita ajak. Keren ya. Jadi itu cara salah satu manajemen karyawan ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau di Sogo mereka dapat bonus kalau sesuai target. Oh, yang di Sogo itu ya. Jadi ada target. Nah, kalau tidak mencapai target ada punishment-nya, Pak? Enggak. Tapi hanya kalau dia tidak ada bonus gaji aja. Tidak ada bonus saja ya, tapi gaji biasa aja gitu. Jadi mereka juga mengejar gitu ya. Oke. Nah, itu kalau kita sudah dari sisi bisnisnya, sisi manajemennya ke karyawan, Pak, usahanya itu berarti sudah terpikirkan dengan matang ya, terkonsep semuanya. Ini di balik Pak Agus ini memikirkannya seorang diri atau bersama pendamping hidup? Tadi kan bilang udah menikah ya. Bersama pendamping hidup ini ikut membantu juga di bisnis, Pak, atau bagaimana sebagai istrinya Pak Agus ini? Iya, sangat membantu sih, Pak. Jadi kalau saya sendiri mungkin nggak bahkan bisa sebesar ini. Wah, ini sesuai dengan prinsip di balik pria yang hebat ada wanita yang luar biasa gitu ya, Pak. Iya, mantap. Itu setuju. Setuju ya, Pak ya. Itu jadi, bagaimana kisah? Itu benar, Pak. Gimana kisahnya, Pak? Bisa diceritakan mungkin peran seorang istri ya. Mungkin kan di luar kita juga melihat ada beberapa juga yang pengusaha kadang-kadang istrinya tidak ikut campur. Tapi ini kan menarik dari kisah Pak Agus ini kan. Ternyata tadi Pak Agus bilang, ya kalau nggak ada sosok istri ini mungkin nggak akan sebesar ini. Emang seberapa penting peran istri dalam manajemen, dalam membantu Pak Agus membesarkan usaha ini, Pak Agus? Yang kalau saya jalanin penting sekali. Jadi istri saya kebenaran kan saya pendobrak. Kalau istri saya bagian pertahanan. Jadi pertahanan. Kalau pendobrak kan nggak bisa melakukan pertahanan. Biasa maju aja ke depan. Di belakangnya nggak pernah dipikirin kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya bisa mendobrak, tapi kalau di perusahaan itu nggak ada yang bisa bertahan, menurut saya bisa hancur. Ya kan, jadi jalannya terus tapi bobolnya di belakang banyak, gitu kan. Jadi kalau istri saya di bagian adminnya yang di belakangnya, jadi kuat di sistem. Jadi untuk manajemen keuangannya, untuk kelola jadi omsetnya, untuk masalah stoknya, jadi semuanya dipegang istri. Jadi kalau nggak ada istri,
mungkin nggak akan bisa besar kayak gini gitu kan. Nah, luar Jadi biasa ya. demen ngedobrak tapi saya nggak bisa pertahanin gitu kan. Ya, Jadi ya. itu ya. Itu sering juga terjadi, Pak. Itu sering terjadi. Kalau ada orang yang sukses satu bidang terus nggak lama ambruk ganti lagi. Ya, mungkin karena tadi pertahanannya itu nggak ada, dobrak terus gitu ya. Iya dobrak terus. Pelajaran bagus juga nih. Jadi, tapi itu karma baik lagi Pak Gus tadi bilang ya, mungkin ketemu pasangan hidup yang pas yang bisa support ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya Pak Agus gitu. Tadi Pak Agus bilang kan mungkin Iya. kelemahannya pertahanan, ketemu pasangan hidup yang pas bisa menghandle bidang pertahanan itu ya. Iya. Jadi bisa Iya. gitu. Nggak sama-sama tipikal pendobrak gitu ya. Luar biasa ya. Iya. Jadi memang ada support dari dan sudah punya anak-anak kan Pak ya? Udah, saya punya putri 2, putra 1. Jadi Sudah yang usia berapa pertama Pak? 17 tahun, yang Sudah kedua remaja. 12 tahun, yang ketiga umur 8 tahun. Oh, Jadi oke. yang pertama itu udah mau kuliah kan. Ya. Nah, saya sudah mengajarkan ke mereka. Jadi saya dapat support juga dari anak saya yang pertama. Jadi anak saya yang pertama itu namanya Aurel Lia ya. Nah, dia kebenaran dia senang fotografer. Oke. Jadi dia senang foto. Terus dan saya kasih challenge. Saya bilang, ya udah mau bantuin papi nggak mau mami. Nah, dan saya ceritain juga bahwa hari ini saya bilang kan kalau hidup itu kan anicca, tidak kekal. Ya. Jadi kalau misalnya hidup tidak kekal, saya bilang mami sama papi kan tidak bisa bersama kamu terus kan. Iya, saya bilang. Tapi kalau kamu kan harus ngerti apa yang papi udah mami lakukan saat ini. Ya kamu tinggal jalanin, kamu coba pelajarin dan ikut terjun. Nah, saya sudah mengajarkan yang pertama bahwa dia mulai berpikir bahwa oh iya, dan saya kasih dia terjun di Instagram karena dia senang foto kan, edit kan. Ya. Jadi dia yang handle di Instagram, usaha Mas Sinar Fajar ini dia yang pegang di Instagram. Iya, dan saya kasih gaji. Saya kasih gaji supaya semangat kan. Jadi akhirnya sekarang lebih baik Instagram kita dulu fotonya agak jore-jore gitu, jelek-jelek. Sekarang lebih bagus, ada konten, ada apa? Ada yang lebih tampilannya lebih beda. Nah, itu dipegang. Udah dia jadi saya udah ajarin. Yang untuk yang kedua juga kita udah jadi ternyata dari 3 anak itu kan nggak sama. Nggak sama ya? Iya, punya masing-masing kesenangan berbeda, selera berbeda, kemampuan yang berbeda. Nah, kita mulai coba di bidang yang mana yang cocok kan gitu. Yang kedua, ikutin maminya. Jadi yang kedua itu diajarin mereka bisa ngeliatin ini omset, stok, pembukuan, buka apa gitu kan. Jadi udah mulai bisa gitu kan. Oh, yang kedua bisa. Yang kedua lebih kepada manajemennya ya Pak Agus ya. Kedua ya. Jadi nanti ada yang meneruskan juga, membantu juga ya nanti bidang itu gitu. Jadi anak juga sudah diterjunkan ya. Jadi pendidikan sejak dini dibiasakan untuk masuk relnya gitu, bisa merasakan apa yang orang tuanya lakukan, terus mereka terlibat gitu ya. Pendidikan yang baik juga untuk anak-anak ya, daripada mereka nanti tidak paham apa yang orang tuanya lakukan, seperti itu Pak Gus ya. Luar biasa ya. Dia ya bagus juga sih, bisa apa yang kita udah jelasin. Maksudnya mau gitu ya. Kadang kan anak sekarang kan maunya nggak mau lah. Itu kan pasar kotor gitu kan, tempatnya kumuh kan gitu kan. Tapi kita bilang ya ini saya kasih tahu juga bahwa bisnis emas itu long term, jangka panjang dan tidak tergerus dengan waktu. Saya bilang gitu kan, karena nilainya sangat liquid ya. Saat ini mau butuh uang jadi uang. Jadi apalagi pegang logam mulia. Itu kan cuma tukar uang dengan emas kan. Emas benar. Ya itu lebih praktis. Kayak gitu saya bilang ya kamu kalau misalnya udah punya skill yang berbeda, memang merasa yakin dengan skillnya oke. Tapi ya untung dia mau belajar. Ada pengalaman dia, ada sempat dia ngalamin dan dengar sendiri kita punya tetangga. Nah punya tetangga itu
dia suaminya baru meninggal. Nah, waktu kemarin anak saya itu ketemu datang. Nah, istrinya bilang, saya bingung, saya mau kerja apa ya? Karena yang kerja kan suami. Iya, Jadi, ya. dia mulai tersentuh hatinya. Kayaknya aku harus belajar nih, kata dia gitu. Ya. Jadi mendapat pengalaman dari kisah orang lain gitu ya. Iya. Tersentuh dan akhirnya Inspirasi. Jadi, luar biasa ya. Itu juga tentu hal-hal tersebut memang tetap peran dari Pak Agus dan Ibu dan istri sih Pak ya, membiasakan mereka juga melihat dari sudut pandang yang positif, dicontohkan gitu. Pencontohan itu kan cara belajar efektif ya untuk buah hati untuk anak ya. Itu luar biasa juga ya Pak Agus ya. Nah, saya juga dengar nih Pak Agus, selain Pak Agus berhasil dalam bidang usaha, terus juga berhasil dalam membina keluarga ya, bagaimana istri dan anak-anak itu harmonis, terus juga bagaimana diarahkan ke arah yang positif seperti tadi sudah dikisahkan. Pak Agus juga katanya juga masih menyisihkan waktu dan sempat untuk beraktivitas sosial, bahkan dipercaya juga menjadi pimpinan, ketua umum, itu masih ada waktunya Pak Agus. Bagaimana manajemen waktu dan di kegiatan sosial seperti apa sih yang Pak Agus terlibat? Ya kebenaran saya dipercaya sama para Bante dan semua yang ada di Thailand. Jadi saya diangkat jadi Ketua Majelis Agama Buddha Mahanikai Indonesia. Nah itu kita punya cabang ada di Dhammakaya Thailand. Jadi kan kita dari aliran Mahanikaya. Kita di wihara kita namanya Dhammakaya Center. Jadi karena waktu itu juga saya kan bilang, pernah saya tanya, Bante, saya kan nggak ngerti Dhamma. Dia bilang, saya kan banyak. Iya, saya kan luarnya aja kulitnya. Saya nggak dalamnya. Karena dulu juga saya punya pengalaman bahwa sekolah yang saya gelutin kan Kristen. Jadi, tapi saya keluarga Buddhis. Karena dulu udah terlalu gampang mencerna Kristen, ya udah ambil sampai kuliah kan Kristen kan gitu kan. Jadi saya bilang, iya kayaknya apa cocok, saya bilang gitu kan. Jadi ya akhirnya saya bilang saya coba. Nah coba akhirnya saya sampai saat ini sudah berjalan cukup lumayan dan saya yang manajemen waktunya sih pasti sibuk, pasti bilang kalau nggak ada waktu, tapi memang yang ini yang saya merasa saya dikasih banyak karma baik yang saya dapat karena saya pertama dari perjalanan toko saya sampai saat ini lika-likunya banyak sekali. Dan saya pernah pergi, waktu itu saya kan waktu dagang yang pertama itu punya hutangnya banyak. Dan saya pernah terjadi hal yang buruk, pernah kerampokan. Nah, dari kerampokan itu saya habis dan saya waktu itu sempat berada di tanah di Thailand dan saya bilang, kalau memang saya dikasih jalan yang terbaik, saya bilang gitu kan, bahwa saya minta diberesin. Saya bilang, nah itu saya benar-benar dikasih karma baik. Pada saat saya pulang dari sana, itu kayak hujan. Saya nggak ngerti. Kayak hujan bahwa dengan kekuatan yang tadi saya bilang, ya karena kepercayaan, yakin, dan aditana yang kuat, ya saya dikasih hujan waktu itu. Dikasih hujan, selesai semuanya. Dalam satu hari pada saat saya pulang ke Indonesia. Langsung selesai? Langsung selesai. Itu toko saya luar biasa ramai. Orang pada saat buka dari jam 8 sore sampai jam 5 sore, itu orang beli terus, nggak ada yang jual. Jadi uangnya masuk terus. Jadi beres. Itu, nah di situ akhirnya saya putusin, ya udah, berarti jalan saya ini. Bahwa ya saya harus emang ya mengabdi, bahasanya kan gitu kan. Jadi saya mengabdi dan saya ya pokoknya saya tanggung jawab penuh dengan Majelis Agama Buddha Mahanikai yang saya udah dipegang ya cukup lumayan dan saya ya memimpin banyak romo-romo yang udah senior-senior. Nah, kawan sahabat juga Pak Teguh yang cukup luar biasa gitu kan. Saya rendah banget, saya tidak mengerti Dhamma, saya bilang gitu kan. Tapi ya dengan keyakinan sendiri, ya akhirnya sampai saat ini saya bisa baksos, ya. Tapi saya bisa ya memimpin
ya harus ada waktu kan gitu kan. Untung saat ini kan kebaktiannya pakai Zoom. Oh iya. Jadi ada Tapi gitu. ya, Pak. Iya, jadi waktunya juga kan kalau dulu kan harus ya ngurusin kita masuk apa kan kalau di Walubi kan acaranya banyak sekali. Ya. Padat sekali. Pokoknya kita harus hadir. Terus rapat Kementerian Agama kita harus hadir. Banyak. Terus kan banyak di FKUB harus hadir. Wah, luar biasa. Tapi ya itu kita karena cinta, karena kita suka dan karena kita senang dan kita bawa ya jalan dengan tulus, ya jalan aja sih saat ini. Dia pasti memang harus bagi waktu sih, tidak mudah sih. Ya jadi emang waktunya ya kapan lagi ya? Menurut saya ya hari ini yang namanya untuk beribadah, untuk bilang bersosial, ya kita nggak bisa tunggu. Yang ya saatnya ya kapan sih mau tepat, nggak ada yang tepat. Kapan sih yang momennya pas, nggak ada yang pas. Jadi kuncinya cuma satu, saya jalanin aja. Yang jelas semampu saya, sebisa saya, dan saya yakin bahwa apa yang kita udah lakukan pasti baik dan menghasilkan yang baik, gitu aja sih. Wah, luar biasa ya, bagus ya. Jadi aktivitas sosialnya langsung jadi ketua umum sebuah majelis yang langsung dipercaya dari Thailand gitu ya. Jadi untuk membangun, termasuk perintis berarti Pak Agus ya. Jadi kepercayaan Thailand datang, Pak Agus termasuk yang merintis pertama di Indonesia majelis Iya, tersebut. jadi kita generasi pertama. Jadi ini benar kalau bilang kayak masih bayi baru lahir yang lagi mulai bertumbuh. Ya bilang ya kalau di Thailand kita punya wihara ada 350 hektar. Jadi besar sekali. Jadi kalau di sini kecil, ya tapi dari kecil lah kita coba. Jadi untuk yang besar. Biasanya kan gitu kan. Kalau dari besar dulu kita bingung. Kalau dari kecil dulu kan, oh iya ada memori. Kan kayak kita punya usaha sama. Tapi cabangnya, pengurus cabang Pak di Provinsi Indonesia ini, pengurus daerah, pengurus cabang sudah di berapa provinsi Pak Agus? Kita udah hampir 10. Oh, sudah 10 provinsi ya? Masih baru, cepat juga ya? Iya. Ya, tumbuhannya. Iya, lumayan. Pelan-pelan sih, Pak. Pelan-pelan ya, bagus. Dan keluarga support juga ya, Pak ya? Ikut, maksudnya mendukung untuk kegiatan sosial ya? Waktu aktiviti Pak Agus yang sudah begitu padat itu, keluarga juga masih bersama gitu ya? Istri juga ikut dalam kegiatan majelis ini, Pak? Ikut. Jadi istri, pokoknya apa yang saya lakukan, pasti ada istri. Jadi istri mensupport. Kalau enggak bingung. Waktu saya kan jadi agak terbatas dengan keluarga kan sebenarnya. Iya. Jadi lebih banyak di luar kan. Jadi misalnya saya ada bisnis, yang ini yang sosial. Kalau sosial saya senang baksos kan. Saya ajak keluarga. Jadi istri dan anak-anak juga ikut terlibat. Keluarga dan kebenaran keluarga kita, cici-cici saya yang memang udah generasi sebelumnya udah ngerti dengan dhamma. Nah, dia mendukung banget. Jadi kita apa yang saya lakukan ya memang udah jalannya udah sama-sama sih keluarga dan teman-teman dia kebenaran yang mensupport sih. Ya maksudnya ya pelan-pelan belajar sih, Pak. Ya semuanya belajar. Dan terus ada cerita lagi. Jadi anak saya itu yang ketiga itu kena jantungnya bocor. Oh. Iya, jantung bocor, bilik kanan dan bilik kiri. Jadi 2 kasus, Pak. Pada saat lahir, baru 1 minggu. Waktu itu saya juga sempat di rumah sakit sampai 2 bulan sih, Pak. Waktu itu jadi kita sama-sama serahin juga bahwa hari ini memang kalau karma baik itu tidak akan tertukar ya. Saya bilang gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan, akhirnya anak saya dikasih bisa sembuh total. Jadi jantung bocor tanpa operasi. Tanpa operasi. Jadi ya kita emang dikasih, kalau bahasa orang sebelah bilang mujizat. Mujizat yang saya dapetin ya karma baik yang kita dapetin ya di luar dari ya kita juga nggak sadar bahwa ya di situ pertolongan karma baik di situ. Oke, jadi dan anak-anak pun diajarkan untuk terus menanam karma baik gitu ya, karena
juga nanti penting sekali. hal seperti itu ya. Kan akan percaya dan nggak percaya kalau tabungan karma baiknya habis, ya kan kita percaya di situ kan gitu. Ya, jangan sampai stoknya habis gitu kan. Jadi karena kita nggak tahu bagaimana stoknya sekarang posisinya, jadi yang tahu adalah nambah stok aja terus gitu ya. Karena memang bisnisnya di bidang investasi, jadi nggak ada salahnya juga dalam kehidupan pun investasi, Pak ya. Ngajarin anak nggak ada investasi, jadi investasi duniawinya ada, ya kan tadi emas terus main tanah, nah, investasi ininya pun apa kehidupannya pun nanti karma baiknya ya ditanam juga dengan bakti sosial ya, aktivitas sosial. Wah, luar biasa, ini inspiratif sekali. Bagus ini ya. Dan hari ini pun sudah berinvestasi waktu untuk berbagi kepada seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan nih Pak, yang akan disaksikan ya oleh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini kisahnya bisa menginspirasi dan mendorong orang-orang yang menonton ini untuk juga berani untuk mengambil satu keputusan menjalankan usaha, terus juga punya hubungan keluarga dengan istri dan anak-anak juga yang bagaimana harmonis, dengan karyawan, dengan sistem manajemen yang baik, dan juga tidak meninggalkan aktivitas sosial dengan prinsip harus sekarang. Kalau enggak tidak ada waktu tepat dan tidak ada waktu yang pas seperti itu ya. Bagus ya. Saya salut sekali Pak, kagum sekali dengan kisah-kisah dibagikan oleh Pak Agus. Namun karena juga waktu yang membatasi kita Pak Agus, ini juga kita harus berpisah, tapi tentu berpisah di sesi kali ini bukan berarti kita berpisah selamanya Pak, tapi saya berharap nanti Pak Agus bisa hadir lagi di sesi-sesi yang lain berbagi kisah-kisah yang tentu masih banyak sekali yang bisa dibagikan gitu ya kepada seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan. Mungkin satu Pak closing statement, pesan kunci yang bisa diberikan kepada seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan, Pak Agus. Iya, sahabat Dhamma semuanya, cuma satu kunci bahwa hari ini apa yang kita lakukan dan kita terus harus lakukan yang baik. Dan kalau misalnya kita tidak usah berhenti bahwa kita berbuat baik, yang karena dengan perbuatan yang kita lakukan baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, di situ saya hari ini mengalami sendiri bahwa banyak hal yang kita tidak bisa kita duga ternyata itu bisa terjadi. Jadi intinya meskipun kita masing-masing beda pikiran dan pendapat dan kegiatan, ya apa yang kita lakukan ya semuanya pasti ya tujuannya sama. Yang penting semuanya tetap berjuang ya meskipun kondisi sulit, ya kalau kita berusaha dengan kerja keras pasti hasilnya akan berbuah dengan baik. Ya sekian Pak. Luar biasa ya pesan kebijaksanaan dari Pak Agus, sahabat Gema Kebijaksanaan. Intinya beliau berpesan dan menitipkan pada satu poin, yaitu bagaimana selalu berbuat baik dan melakukan hal yang terbaik. Ini sudah, kalau dari kisah beliau tadi, beliau sudah terapkan bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, bagaimana menjadi seorang bos yang baik, bagaimana menjadi seorang suami dan seorang ayah yang baik, dan bagaimana menjadi seorang pribadi manusia yang baik dengan menyisihkan waktunya untuk membantu berbagai kegiatan sosial selama usia ini dan tubuh ini masih menunjang. Luar biasa, sekali lagi Pak Agus, terima kasih banyak atas kisahnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga kita bisa jumpa lagi di lain sesi untuk bercerita kisah-kisah lainnya yang dapat menginspirasi seluruh sahabat Gema Kebijaksanaan. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Agus, dan pada sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, semoga kisah kita hari ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua, bisa menginspirasi untuk senantiasa bertindak baik dan penuh kebijaksanaan agar menjadi pribadi unggul, baik di dalam kehidupan duniawi maupun di dalam kehidupan spiritual Anda, sehingga hidup Anda menjadi penuh makna. Saya Randy Tunggeleng undur diri, sampai jumpa di sesi yang lain. Salam dari saya, salam Gema Kebijaksanaan. Mantap. Terima kasih, Agus.